Halo semua, kembali lagi bersama saya Wilson. Untuk video ketiga kali ini, kita akan bersama-sama melihat pengujian data dengan menggunakan aplikasi statistik Smart PLS 3. Nah, di sini saya menggunakan Smart PLS 3 karena kebetulan untuk Smart PLS keempat saya, license-nya sudah lewat. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, untuk Smart PLS sekarang udah ada edisi keempat. Namun untuk Smart PLS keempat ini biasanya kita hanya diberikan istilah trial untuk 1 bulan ya atau 30 hari. Jadi setelah itu sebenarnya kita masih bisa gunakan. Cuman data yang kita uji itu paling banyak adalah 100 data. Jadi untuk bisa menguji lagi atau menggunakan Smart PLS 4 setelah masa license-nya habis itu kita harus membeli. Untuk sekarang kita lihat dulu untuk harga sebenarnya untuk Smart PLS 4 harga license 1 tahun itu 270 euro ya. Itu untuk yang professional license, maksudnya untuk yang punya kartu mahasiswa ya, untuk akademik. Untuk 1 bulan kurang lebih 27 euro seperti itu. Jadi ini untuk Smart PLS keempat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan pengolahan data dengan menggunakan Smart PLS 3. Sebenarnya tidak jauh berbeda isinya, cuman dari segi tampilan pasti berbeda ya. Cuman dari segi pengolahan tidak begitu banyak berbeda fiturnya. Jadi kita langsung saja ke Excel. Ini Excel yang kita gunakan untuk AMOS dan untuk SPSS juga. Jadi di Smart PLS kita menggunakan data Excel yang sama. Di sini kita variabel X itu ada 5 indikator. Untuk variabel Y1 itu ada 4. Untuk variabel Y2 itu ada 3 indikatornya. Jadi semua ini kita ambil dari sini ya. Udah kita average-kan ya. Oke. Data ini saya akan copy seperti biasa ya. Saya copy data ini ada 198 responden. Kemudian saya akan buka Excel baru. Oke. Di Excel baru ini saya akan paste ya. Value. Oke, ini sudah saya pastekan data Excelnya. Saya saya rapikan sedikit. Oke, ini datanya sudah terapi, ya udah dirapikan. Total ada 198 responden. Oke, kembali ke atas. Nah, setelah ini kita akan save data ini. Oke, saya akan save di aplikasi statistik di UAS ya. UAS. Oke, di folder UAS saya buat ini data SEM PLS. Oke, saya akan save menggunakan data SEM, menggunakan nama data SEM PLS. Namun perlu diingat, kita save dengan format CSV, delimited, ya CSV. Jadi kita tidak meng-save dalam format Excel workbook ya, tidak dalam format ini. Kita akan save menggunakan format CSV. Pilih CSV, kemudian saya save. Oke.
Ya, setelah itu udah kita save, kita kembali ke bukan kembali ya, kita pergi ke Smart PLS kita. Nah, ini merupakan tampilan dari Smart PLS 3. Ya. Tentu saja kalau Smart PLS 4 tampilannya tidak seperti ini ya. Ini tampilannya sedikit berbeda dari Smart PLS 4. Jadi di sini saya menggunakan Smart PLS 3. Nah, untuk buat baru, saya menekan New Project. Oke, di sini saya akan membuat nama project. Di sini saya buat data pengolahan SEM-PLS. Oke, nah di sini kita akan muncul project yang telah kita buat, ya. Oke, setelah itu saya harus mengimpor data. Ya. Di sini ada tulisan double click to import data. Saya akan mendouble klik. Kemudian saya akan mencari, tadi saya simpannya di UAS ya. Saya buka UAS. Habis itu di sini ada data yang kita save tadi. Ya, data yang kita save ke CSV ya. Oke. Data ini saya open. Namanya data SEM-PLS, betul. Saya ketik OK. Maka dia akan mulai mengimport. Nah, setelah selesai import, maka di sini akan muncul seperti ini, ya. Di sini ada sedikit deskriptifnya, ada min-nya berapa, mediannya berapa, nilai minimal, nilai maksimalnya berapa, standar deviasi, ya, dan seterusnya. Oke, di sini kita lihat untuk missing 0, berarti data semua terimport dengan baik, tidak ada data yang ketinggalan, ya, ada atau hilang. Sampel size 198 sama sesuai dengan jumlah sampel kita itu ada 198. Indikatornya 13 ya. Ini X-nya itu ada 5 ditambah 4, 9, bentar. Oh, tadi ada satu harusnya ini indikatornya sudah 12 ya. Tadi kita ada responden ya. Jadi dia terhitung indikator. Sebenarnya cuma 12. Oke. Setelah itu, saya akan kembali ke pengolahan SEM-PLS di sini. Karena di sini saya sudah masukkan data, saya akan kembali ke part modelnya di sini. Saya klik ini. Sebentar. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kertas kosong ya. Oke, di kertas kosong. Oke, di kertas kosong ini saya akan mulai menggambar. Oke, saya akan mulai menggambar untuk memasukkan indikator-indikator ini. Jadi ada dua cara. Yang cara pertama, saya blok dulu ini X. Ya, sorry, ini X. Oke, X1 sampai X5 ini kan apa ya? Indikator ya, indikator. Jadi saya langsung drag aja ke sini, maka dia akan muncul latent variable. Latent variable itu latent besar ya atau variabel besar ya, variabel yang memiliki indikator. Nah, di sini itu indikatornya. Tadi X1 sampai X5. Oke. Ini saya pindah ke atas. Cara kedua, kita bisa dari atas sini, kita pilih latent variable. Nah, ini sebenarnya agak repot. Saya klik di sini, latent variable 2. Oh, sorry. Select. Dan saya masukin satu persatu. Satu, dua, dua, ada 4 indikator ya. Nah, karena ini indikatornya di arah sini, saya mau mengganti dia ke arah sebelah kanan. Ini saya pilih line di sini. Saya pilih ke arah kanan seperti ini. Oke, ini sebenarnya bisa dipilih suka hati kita, mau di bawah boleh,
Mau di atas boleh, mau di kiri boleh. Nah, di sini saya pilih di kanan aja. Jadi ada dua cara untuk mengimport. Saya pakai cara pertama aja, lebih cepat. Saya shift, saya shift, kemudian saya tarik ke sini. Oke, sama saya pindahin dulu ke samping. Oke, dan kemudian saya mau mengganti nama, karena ini masih latent variable 1, latent variable 2, and 3. Saya ganti dia menjadi nama. Saya klik sini, saya klik kanan, dan saya rename. Rename di sini variabel X-nya itu adalah service quality. Dalam kurung saya buat X1 atau X saja lah ya, karena X kita cuma 1. Oke, di sini dia akan berubah nantinya. Oke, sudah berubah. Service quality X ya. Sama untuk latent variable 2, saya klik kanan, saya rename. Oke, dan di sini saya buatnya adalah kepuasan. Saya buatnya Y1 tutup kurung. Oke. Di sini akan buat keluar ya, kepuasan Y1. Di sini saya buat lagi rename untuk variabel Y2. Saya buatnya loyalitas. Dalam kurung Y2. Oke. Nah, saya sudah berhasil ya mengganti 3 nama. Setelah mengganti, saya akan menghubungkan antar variabel X dan variabel Y ya. Jadi di sini, di atas sini ada yang namanya connect, ada panah. Saya klik connect-nya. Saya ke variabel X. Saya klik sekali. Saya ke Y1 dan saya klik sekali. Oke, ini sudah terhubung. Dan kemudian saya klik X lagi. Cukup klik sekali. Nggak usah ditahan, diklik aja. Dan saya pindahkan mouse saya ke Y2. Saya klik sekali. Setelah terhubung, dia akan berwarna biru. Kalau tadi kan sebelum terhubung kan merah semua ya. Ini kalau udah terhubung, maka dia akan muncul warna biru. Kemudian satu garis lagi itu dari Y1 ke Y2. Saya klik di Y1, saya pindahkan mouse saya ke Y2. Saya klik sekali lagi untuk melepaskan. Setelah itu, oke, silakan. Oke, nah demikian udah selesai. Gambar kita ini udah selesai. Ya, setelah selesai kita akan calculate atau kita akan menghitung. Ya, setelah selesai kita akan menghitung. Calculate itu kita bagi dua. Yang pertama itu kita akan menggunakan PLS algorithm ya, atau pengujian algorithm ya, PLS algorithm. Untuk kedua nanti kita akan pengujian bootstrapping. Jadi kita PLS algorithm dulu, kita klik sekali PLS algorithm, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini settingan aplikasinya. Sebenarnya kita nggak perlu begitu banyak mengganti ya. Oke, kita langsung saja ke start calculation. Kita tunggu sampai finish semua, udah finish. Nah, ini akan muncul hasil kalkulasi. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk loading vektornya. Kita melihat loading vektor, kita ke arah ini, order loading. Kita melihat apakah loading vektornya itu ada masalah. Oke, setelah kita buka, ternyata loading vektornya bagus ya. Tidak ada yang di bawah 0,5. Seandainya apabila ketika kita buka loading vektor, ada loading vektor ini ada yang di bawah 0,5, misalnya 0,4 sekian,
0,3 sekian, di bawah 0,5 itu sebaiknya kita hapus variabelnya. Dan di sini kita lihat bahwa variabel untuk sektornya ini, indikatornya ini tidak bermasalah, ya, semuanya aman. Seandainya kalau di bawah 0,5 itu 0,4 sekian itu sebaiknya kita hapus. Setelah kita hapus, kita coba untuk calculate sekali lagi. Karena di sini bagus semua, jadi tidak perlu kita calculate. Oke, selanjutnya kita lihat R square. Untuk R square di sini Y terhadap Y ini 0,6. Bagus, di atas 0,5. Untuk loyalitas ya lumayan ya, 0,448 ini udah hampir lah ya, udah bagus. Adjusted R square ini maksudnya apa? Maksudnya seberapa besar variabel Y ini bisa dijelaskan oleh variabel X, ya. Misalnya di sini 0,643 menandakan bahwa kepuasan Y1 ini mampu dijelaskan oleh variabel X itu sebesar 64%. Jadi sisanya mana? Karena kita full kan 100% ya. Dia mampu dijelaskan 64%. Sisanya mungkin ya dijelaskan oleh variabel yang tidak kita angkat dalam penelitian kita. Seperti itu. Jadi R square adjusted ya, adjusted R square ini lumayan bagus ya. Ini 0,4 lumayan. Selanjutnya kita ke ini. Kita lihat Chromebus Alpha. Oke, row A ini R ya. Row C ini AV. Semuanya bagus ya. Tidak ada yang di bawah 0,5. Chromebus Alpha-nya ini bagus. Ini untuk yang reliabilitas ya. Oke, ini semua bagus. Tidak ada yang di bawah 0,5. Kemudian kita lihat lagi ke kolinearitas ya. Kolinearitas. Ini untuk melihat multico. Multico itu untuk melihat kesamaan jenis daripada variabel yang kita angkat untuk kita uji. Jadi di sini nilai fifth ya, ini tidak boleh lebih dari 10. Harus di bawah 10. Jadi kalau nilai ini di bawah 10, dikatakan tidak terjadi multico dalam penelitian kita. Di sini kita lihat untuk nilai ini tidak ada ya. Yang paling tinggi ini 5. Oke, sisanya nggak ada. Kita lihat di inner. Tidak ada juga ya. Kualitas, kepuasan, tidak. Service quality, kepuasan. Oke, service quality, loyalties, nggak ada. Oke, berarti nggak ada yang terjadi multico. Seperti itu. Oke, ini oke juga. Nah, satu lagi kita akan coba untuk uji, ini tadi udah algoritma ya. Pengujian algoritma. Sekali lagi kita coba untuk kalkulasi. Oh, sorry. Ini saya buka dulu ke sini. Oke. Nah, kembali ke sini. Saya kalkulasi. Kemudian ini ada bootstrapping. Oke. Ini pengujian bootstrapping ya. Subsample ini 500, ya kita anggap aja seperti itu. Lalu ini basic bootstrapping, the complex bootstrapping. Kita basic aja ya. Significant level, ini tingkat signifikasi ini 0,05. Ya, 0,05. Sebenarnya kita bisa ganti ya. Mau 0,01 bisa, atau 0,1 itu juga bisa. Cuma di sini kita pakai 0,05 aja. Untuk test type itu one tail atau two tail. Ini satu arah atau dua arah. Di sini kita menggunakan yang dua arah. Penelitian dua arah. Oke, dua arah. Saya start kalkulasi. Saya tunggu sampai selesai. Oke, ini udah final ya, udah selesai. Ini bootstrapping. Di bootstrapping ini kita akan melihat untuk
p-value, ini probability, ya, probabilitas. P-value di sini melihat apakah pengaruh antar variabel itu signifikan atau tidak. Kalau kita lihat di sini, p-value-nya untuk kepuasan terhadap loyalitas Y1 ke Y2 ini tidak signifikan ya. Karena di atas 0,05, ini 0,069. Berarti untuk kepuasan ke loyalitas tidak signifikan pengaruhnya. Untuk X ke Y2, X ke Y1 ini berpengaruh signifikan positif ya, signifikan positif. Oke, karena di bawah 0,05. Ini signifikan positif. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah pengujian menggunakan menggunakan aplikasi SmartPLS 3. Ya, jadi boleh dicoba untuk penggunaan aplikasi SmartPLS 3 dan kalau ada kesempatan boleh menggunakan SmartPLS 4. Oke, jadi demikian pengolahan data menggunakan SmartPLS 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.